Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita. Kita menyatakan akan ku ragu, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segala-galanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
percaya Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib
Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya saya berjumpa dengan orang-orang yang rindu untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk datang menyembah Tuhan. Kami buka hati kami mau buka mulut kami untuk menyembah Tuhan. Sebab itu biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami itu berkenan kepada Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Tempat ini, hati kami, hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan itu. Mari bawa segenap kehidupan kita, naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Indah bagiku
Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami menyembahmu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami persembahkan segenap hidup ini, bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya anugerah-Mu mempesona hidup kami. Kami bersyukur. Kami angkat suara, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab karya-Mu sungguh indah kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang sebanding dengan cinta-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik.
ajaib karya-Mu Tuhan. Kau setia, Kami bersyukur padamu Tuhan. Semua perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Kami bawa segenap penyembahan kami, hati kami dan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatimu nyatakan, hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu. Amin, amin. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang
hadir di tengah-tengah kami dan Engkau bertahta di setiap hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka di dalam Tuhan, sebab kami tahu Engkau adalah Tuhan yang setia dan benar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap untuk memuliakan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom. 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 Tuhan kita Tuhan yang setia, amin. Sebab itu saya percaya hari ini kita sudah siap membawa setiap pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya lihat tangannya terangkat buat Tuhan kita. Tak pernah tinggalkan. Amin. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan. Hey! Bersuka karena kasih, menari memuji kebesaran. Katakan karena Kau yang terhebat Tuhan. Amin. Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan. Setia selalu bersamamu, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milikmu, Allah yang setia. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, amin. Kuasa itu telah dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi
buat Tuhan kita. Saya percaya kuasa Tuhan ada bergerak di dalam kita, amin. Mari pakai kuasa itu untuk kalahkan musuh. Mendengarkan katekismus, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Pembacaan katekismus kita pada minggu ini terdapat 3 pertanyaan. Ada berapa pribadi dalam diri Allah? Dalam diri Allah ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya Allah yang esa, sama dalam hal substansinya, setara dalam hal kuasa dan kemuliaannya. Terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 28 ayat 19. Apa yang dimaksud dengan Allah itu roh? Keberadaan Allah tidak memiliki tubuh jasmani, tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, dan menyatakan ketidakterbatasan Allah. Terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24, 2 Korintus 3 ayat 17, Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Apa bukti-bukti bahwa Allah itu hidup? Allah memiliki kehendak, pikiran, perasaan, keputusan, bekerja, menolong, memelihara, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Terdapat dalam Mazmur 40 ayat 8, Matius 6 ayat 10, dan 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Demikianlah pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini.
sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidup. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yakin Tuhan, pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Semuanya teman semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian ini. Hanya Dia gunung batu dan kota benteng kita, perisai kita hanya di dalam nama Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati
mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan pada malam hari ini. Kami hadir di tempat ini untuk kami bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan. Untuk kami bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami, Tuhan sudah menyertai dan menuntun setiap langkah kami. Tidak ada seorang pun dari kami yang datang di tempat ini tanpa membawa ucapan syukur. Kami membawa ucapan syukur kami, membawa kerendahan hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan bahasa yang sederhana, untuk kami bisa mendengar, melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang tidak berasal daripada Tuhan yang akan mengganggu konsentrasi kami, bersama-sama kami bersehati, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Saya mau tanya dulu, siapa yang sudah nonton film Tiga Bujang? Tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan, saya hanya bertanya saja, nggak apa-apa ya. Karena saya pegang mic, jadi saya bertanya saja. Jadi saya sarankan untuk nonton. Untuk kita yang di Makassar itu bahasanya relate, ya, sama ada mi, ada ji. Itu kan cuma di Makassar yang pakai mi, ji, ya. Jadi nonton. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, bahkan untuk Wakil Gembala Pastor Esra yang memberikan kesempatan bisa sharing firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar sebuah kebiasaan. Katakan dulu kebiasaan. Kebiasaan ini bertolak belakang. Jadi ada dua kebiasaan yang kita pelajari. Kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, berulang-ulang akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar tentang kebiasaan baik, yaitu kebiasaan untuk menabung dan kebiasaan boros. Oke, thank you. Kebiasaan boros versus kebiasaan menabung. Saya mau tanya dulu jemaat Tuhan, menurut kita semua, siapa musuh Tuhan? Iblis? Yang terlintas pertama kali di dalam pikiran kita? Atau musuh Tuhan itu ada sesuatu yang lain yang akan berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan di sana memakai kata kurios. Hal yang sama dipakaikan untuk Tuhan. Kurios. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Saya mau kita berpikir dengan jelas dulu. Membawa pikiran kita. Tidak ada hubungan, jaminan kepastian antara punya uang banyak dan kebahagiaan. Kalau kita punya uang banyak, nggak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi bukan berarti kalau kita punya uang yang banyak, lalu disitulah pasti ada kebahagiaan. Kalau kita baca Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, di sana kebahagiaan didefinisikan bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak ada hubungan yang pasti antara uang panai, pesta yang megah, dan kebahagiaan. Ada pestanya megah, tetapi
usia pernikahannya itu lebih singkat dari usia SIM yang ada di Indonesia. SIM berlaku 5 tahun. Tapi usia pernikahannya ya Anda sampai usia SIM lebih panjang. Uang akan mengungkapkan karakter seseorang yang sebenarnya. Waktu belum punya apa-apa, dia nggak berbuat yang jahat. Tidak selingkuh, tidak main perempuan, karena nggak punya uang. Tapi begitu diberkati, tiba-tiba dia berubah jalannya. Tiba-tiba dadanya naik. Tiba-tiba dia tangannya terbuka. Dulu karakternya rendah hati. Setelah dia diberkati, dia pandang orang sebelah mata. Bukan dia tutup matanya sebelah begini ya, tapi dia memandang rendah kepada orang yang lain. Uang tidak ada yang lebih cepat untuk mengungkapkan karakter seseorang kecuali dia diberi materi, posisi, jabatan. Dan ini Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu. Apa di sana? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi setiap kita sebagai orang percaya, kita sudah diberikan ability. Katakan dulu ability. Kemampuan. Ada orang yang kalau memasak dia harus takar semua bumbu-bumbunya. Oh ini sekian ons, oh ini sekian liter, oh ini harus begini. Tapi ada yang nggak pakai itu, dia cuma pegang, oke, ini cukup, oke ini cukup. Dan rasanya sama-sama enak. Teman-teman yang bermain musik tadi, saya tahu itu bukan waktu yang singkat. Tetapi waktu yang panjang untuk dilakukan berulang-ulang dan dilatih. Ini persoalannya. Allah memberikan kita ability untuk produce, untuk kita menghasilkan, kita memperoleh uang. Dengan skill, dengan kemampuan yang kita miliki. Persoalannya adalah ketika kita punya uang, kita diberkati, Tuhan mau supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Bukan semakin mengasihi Tuhan, tetapi kita tetap mengasihi Tuhan. Waktu belum diberkati, dia berdoa satu hari bisa 2-3 jam. Baca firman Tuhan pagi, siang, malam. Tapi waktu sudah mulai pekerjaan semakin banyak, mulai diberkati di dalam finansial, maka semuanya itu semakin berkurang. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini, kalau hartamu bertambah, jangan kurangi penyembahanmu. Waktu untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Dan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca dulu ayat bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya baca ayatnya yang ke-6 dari Amsal pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Nanti saya baca ayatnya yang ke-6, jemaat Tuhan ayatnya yang ke-7, demikian selanjutnya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang ke-7. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat yang ke-11. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan, terima kasih. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman Tuhan. Nah, keuangan adalah
sesuatu yang sangat penting untuk kita kelola pada saat-saat ini. Contohnya, kalau kita sebagai mahasiswa, kita datang ke tempat ini bekerja, orang tua tidak ada di sini. Maka kecenderungannya orang yang malas untuk masak pasti pengeluarannya lebih banyak. Betul atau betul? Sebenarnya dia bisa tetap butuh pengeluaran. Dia bisa beli makanan di tempat-tempat yang lebih efisien. Jangan yang di kafe atau tempat-tempat yang mahal. Orang tua mengirimkan uang bulanan dan kita ketika memperoleh penghasilan kita bisa mengelolanya dengan baik untuk keperluan kita. Dan jangan lupakan satu hal, Alkitab berkata, ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Ada bagian Tuhan di dalam setiap berkat yang kita terima. Yang setuju katakan amin. Orang yang tidak mengatur pengeluarannya, lebih besar pengeluaran, lebih tinggi keinginan, lebih tinggi gengsinya, yang terjadi adalah pemborosan. Sekarang tadi di ibadah 2 Pastor Ezra menyampaikan tentang gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu adalah seperti ini. Uang yang diperoleh, kalau itu hasil keringat sendiri, kita tahu harus ada batasannya. Siapa yang suka minum kopi di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tidak mengatur batasannya, kita tidak mengelola dengan baik, maka uang yang kita peroleh, kenapa baru tanggal sekian sudah mulai berkurang ini di ATM? Begitu cek saldo, kenapa sudah semakin berkurang? Sebab gaya konsumtif adalah ketika kita tidak menaruh batasan di dalam segala sesuatu yang kita inginkan. Apalagi kalau uang itu bukan dari hasil keringat kita, dia pemberian dari orang tua. Kita harus mengelolanya dengan baik. Bahkan Alkitab sudah menuliskan sejak pertama bahwa manusia itu sudah diberikan prinsip untuk mengelola. Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa dikatakan? Berkuasa. Katakan dulu bersama-sama, berkuasa. Ya, kalau kita dengar kata berkuasa, yang ada di dalam pemikiran kita itu adalah jabatan, keuangan, posisi. Tetapi dalam terjemahan asli dikatakan begini, ada 2 terjemahan dari kata berkuasa ini. Yang pertama adalah pemerintahan dan yang kedua itu adalah manajemen atau tata kelola. Jadi manusia itu diciptakan dengan prinsip untuk dia bisa mengelola. Dan saya perlu sampaikan ini kepada jemaat GBI Okumene khususnya untuk para pelayan Tuhan. Mungkin belakangan ini kita bertanya, kok di tempat ini aturannya sudah kayak seperti perusahaan ya? Kalau datang terlambat didenda. Untuk pelayan Tuhan, jemaat tidak ya. Tetap senyum melihat saya ya. Kalau jemaat datang ya, kalau pelayan Tuhan datang ada peringatan yang diberitahu. Tetapi ini sudah ada di dalam Alkitab. Bekerja dan berusaha adalah hal yang paling tidak disukai oleh seorang pemalas. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-26. Dicatat saja karena saya tidak masukkan di slide. Kok sepertinya gereja itu sudah semakin seperti perusahaan. Kita lihat. Prinsip mengelola di dalam Alkitab, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam untuk apa yang pertama? Mengusahakannya. Yang kedua, memelihara taman itu. Jadi apa yang dilakukan di tempat ini, di gereja ini adalah manajemen.
Pengembangan, kalau kita punya usaha, kita punya bisnis, pasti kita akan kelola. Kita manage supaya bagaimana usaha kita itu semakin berkembang. Kalau kita punya skill, kita punya talenta, kita akan kelola supaya bagaimana skill kita dulu. Kita main masih pakai transpose, untuk pemain keyboard, pasti pemain keyboard tahu. Dan sekarang kita belajar untuk tidak transpose. Dan yang kedua, memelihara. Memelihara itu sustainable management. Jadi tadi manajemen pengembangan dan sekarang ini adalah bagaimana supaya apa yang kita kelola itu berkelanjutan. Kalau sekarang gereja ini diberkati Tuhan dengan jiwa-jiwa, dengan para pemain musik, dengan pelayan-pelayan Tuhan, saya berdoa supaya hal ini tidak berhenti sampai di sini saja. Supaya gereja ini tidak hanya jadi suatu saat nanti dia menjadi monumen. Apa? Dulu di sana pernah ada pergerakan. Tapi saya berdoa supaya gereja ini terus berkelanjutan. Amin. Bahkan kita juga pribadi lepas pribadi, kita tidak mau supaya hanya kita saja yang cinta Tuhan. Bagi kita yang mau menikah, yang mau membangun keluarga, pasti kita rindu supaya anak-anak kita nanti cinta Tuhan seperti kita mengasihi Tuhan. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam gaya hidup boros. Yang pertama kita belajar dari ayat pembacaan tadi, Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah apa? Sebelum saya lanjut, saya mau tanya. Manusia diciptakan di dalam Alkitab dikatakan sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna. Kok kita disuruh belajar kepada hewan, binatang? Kenapa kita nggak belajar di tempat kuliah atau di tempat yang lain? Coba renungkan hal ini. Dicatat saja, Kejadian pasalnya yang kedua atau buka di dalam Alkitab kita. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Allah membentuk manusia dari debu tanah. Tetapi Kejadian 2 ayatnya yang ke-19 dikatakan demikian. Allah membentuk dari tanah segala binatang. Kalau di pelajaran pria sejati ada laki-laki yang tidak menghormati istri, ini yang dikasih, jangan sombong. Karena kalau laki-laki tidak tahu untuk mengasihi pasangan hidupnya yang sudah menikah, tidak menjaga kehormatan di dalam pernikahan, jangan sombong. Karena bahan bakunya sama. Nah, kenapa kita belajar dari semut? Perhatikan, Amsal 30 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Kalau ketik kata semut di dalam Alkitab cuma ada 2 di dalam kitab Amsal. Yang pertama Amsal 6, lalu Amsal 30. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Saya suka terjemahan bahasa Inggrisnya, the ants are a people not strong yet they prepare their meat in the summer. Mempersiapkan makanannya di musim panas. Alkitab selalu mengajarkan tentang persiapan. Merancangkan pernikahan. Siapa yang mau menikah? Tidak usah angkat tangan. Saya percaya kita semua mau menikah. Terus mau menikah hanya berharap kepada orang tua. Enggak salah, orang tua punya tanggung jawab untuk hal tersebut. Merancangkan liburan. Ayo kita pergi healing ke Bali. Mana uang? Minta di orang tua. Merencanakan sekolah untuk anak. Dan ini yang parah. Saya percaya, saya beriman kepada janji Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan akan memberikan kepadaku rancangan
masa depan yang penuh harapan, tetapi nggak pernah mempersiapkan dari sekarang. Hidup asal-asalan, mabuk-mabukan, begadang setiap malam. Padahal yang Tuhan maksudkan ini nanti usia 40 tahun, 50 tahun, Tuhan akan membawa kamu. Tapi nggak sampai di situ. Malas artinya kamu sedang mempersiapkan masa depan yang tidak ada harapan. Mengharapkan masa depan yang penuh harapan tanpa persiapan dari sekarang adalah kebodohan. Tadi pagi Pak Basuki menyampaikan, orang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya, dia itu seperti naik motor keliling-keliling sampai bensin motornya habis, lalu seperti itu, habis itu dia bingung, bagaimana caranya saya pulang? Apa yang saya harus lakukan ini? Mengharapkan masa depan yang penuh harapan tanpa persiapan dari sekarang adalah kebodohan. Persiapan yang kita kerjakan itu adalah tanda bahwa engkau tidak mementingkan diri sendiri. Lihat Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera, baca ini sama-sama 1, 2, 3, untuk menyelamatkan bukan cuma diri Nuh. Siapa yang tahu waktu tahun 2020 itu terjadi COVID? Siapa yang pernah menduga hal tersebut? Bahkan kalau kita mau berharap minta uang dari orang tua juga tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Dan selama 3 tahun kita tertutup di rumah masing-masing. Kalau ada orang batuk di dalam gereja baru berkumpul seperti ini, begitu dia batuk, saya yakin pasti kita semua menjauh. Meninggalkan yang batuk. Padahal dia lagi tasakku dia atau nggak sengaja tertelan. Bukan karena COVID, tapi karena pada waktu itu dunia sedang dilanda dengan ketakutan. Tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan di dalam Amsal 10 ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita terjebak dalam gaya hidup boros, menyimpan untuk masa depan. Ayatnya yang ke-7 dan 8 dalam Amsal 6, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut, kita belajar dari semut, tahu persis bahwa pada waktu musim panas, dia bisa mengumpulkan makanan. Dia bisa, ini dia, kalau tidak ada yang disimpan dan semuanya dipakai, maka apa yang kita miliki, uang yang kita miliki, waktu yang kita miliki itu akan hilang. Apapun yang tidak kita kelola dengan baik, kita akan kehilangannya. Hal ini menjadi sebuah pelajaran penting tentang menabung supaya kita tidak terjebak dalam gaya hidup boros. Slide yang poin yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam gaya hidup boros. Yang ketiga adalah melawan kemalasan. Katakan sama-sama, melawan kemalasan. Datang ke gereja rajin, bagus atau tidak? Tapi kalau datang ke gereja dan maaf, lalu tidur di gereja, itu artinya kerajinan tanpa pengertian itu tidak bagus. Nah, Amsal 19 ayat yang kedua, sesungguhnya keinginan tanpa pengetahuan, rajin ke gereja, saya ingin ke gereja, saya mau melayani Tuhan, tetapi tanpa pengetahuan, tanpa dibekali dengan knowledge, orang harus tahu apa yang dilakukannya.
Jangan terburu-buru memulai sesuatu supaya tidak melakukan yang salah. Pergi doa, pergi ke gereja, lalu tidur dalam doa. Saya rasa lebih baik di rumah. Maaf, memang firman Tuhan ini tidak menyenangkan. Bukan untuk kalian saja, tetapi untuk yang berbicara di depan ini. Karena kita semua ini adalah murid Tuhan. Saya mau tanya dulu, siapa yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan? Siapa yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan? Ada dua hal penting yang harus kita tahu. Satu, ada dua pribadi yang tidak suka pakai orang malas. Tuhan tidak suka pakai orang malas, iblis juga tidak suka pakai orang malas. Kenapa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang bisa diterkam. Dia nggak nganggur. Dia cari. Begitu kita malas, tidak suka untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, iblis juga, kalau sudah malas itu susah. Karena ciri-cirinya itu malas selalu punya kata ini, tunggu nanti tunda dulu, sebentar lagi deh. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Belajarlah untuk menabung, jangan tergoda dengan investasi yang tidak jelas. Judol, pinjol. Saya rasa itu familiar ya dengan kata ini. Nah, ketika kita sudah belajar tentang investasi, tentang keuangan, bahwa menabung uang itu penting untuk kepentingan masa depan, saya akan akhiri dengan hal ini. Kalau kita menabung, yang muncul di dalam pikiran kita itu adalah tentang uang. Tapi apakah kita tahu, ada hal yang lain yang kita tabung selain uang, juga akan kita terima bunganya. Kalau kita menabung pasti kita tertarik dengan bunganya. Kalau kita menabung nanti akan ada bunganya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak akan merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkarnya serta mencurinya. Matius 6 ayatnya yang ke-20. Kalau dikatakan harta di sorga, jelas ini tidak merujuk kepada uang. Sebab kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, Yerusalem baru itu kotanya dari emas tulen, lantainya dari emas, gerbangnya dihiasi dengan permata, jalannya dari emas murni. Nggak kebayang ya, jalannya dari emas, ini lantai, di luar itu aspal dan lain sebagainya. Jalannya dari emas murni. Pertanyaannya, apakah yang kita tabung di dalam hidup ini yang bisa kita kumpulkan sebagai harta dalam hidup ini? Adakah orang yang menabung ketakutan? Malam-malam diambil gitar lalu dia menyanyi. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Lalu dia lihat ke plafonnya, kira-kira nanti jodohku siapa ya? Nanti kalau saya menikah, uang panainya berapa ya? Kira-kira mertuaku nanti bagaimana? Tapi saya harus kerja dulu supaya bisa menikah. Nanti saya kerja di mana ya? Nanti kalau saya punya anak, sudah menikah, siapa yang jaga anak saya? Itu dimulai dengan apa? Tuhan kirim. Ada orang yang menabur ketakutan. Kita boleh berpikir untuk masa depan kita, tetapi kadarnya yang harus kita kelola. Waktu Tuhan memberikan kita kesempatan di dalam kehidupan ini, maka kita harus memikirkannya dengan baik. Apa bunga dari ketakutan? Sakit asam lambung, stres, bahkan anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan.
Semua orang punya tabungan di dalam kehidupan ini macam-macam. Dan yang saya ketahui adalah ini, termasuk diri saya. Semakin bertambahnya usia, yang ditabung itu semakin aneh-aneh. Pikirannya itu semakin aneh-aneh, bermacam-macam. Ini bukan ditabung di sorga, tetapi ditabung, disimpan di dalam hati. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Kita baca sama-sama Amsal 4 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Jagalah, karena dari situlah above everything else, di atas segala-galanya, satu-satunya hal yang tertulis di dalam Alkitab yang Bapa minta supaya kita menjaganya adalah, katakan sama-sama, hati. Bukan pipimu supaya tidak jerawatan, suntik botox, klinik kecantikan, bukan juga manicure, pedicure. Enggak salah dengan hal itu. Tetapi waktu tadi kita menabung secara jasmani untuk kepentingan masa depan kita. Tetapi ada hal yang lain yang kita tabung di dalam hati kita. Alkitab sudah tuliskan dengan jelas. Dari situlah terpancar kehidupan. Apa lawannya kehidupan? Kematian. Pada waktu orang tidak mengampuni, dia tabur kebencian, berbuah menjadi dendam. Dia akan berbunga kebencian itu bisa mengakibatkan pembalasan, pembunuhan. Ada yang menabung di dalam dirinya pornografi? Ada enggak yang menabung di dalam dirinya, di dalam hatinya koleksi musuh? Kalau musuh satu enggak asik. Hati itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam Alkitab. Kalau kita beli obat, kita pasti beli obat yang manjur, obat yang mujarab. Alkitab sudah menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sayangnya kita enggak perhatikan baik-baik apa yang kita masukkan. Siapa yang pernah masuk di tempat militer? Di tentara atau apa gitu. Kalau kita masuk di sana, saya pernah ini asal-asalan masuk, tiba-tiba dipanggil, mau kemana? Harus melapor. Enggak sembarangan. Sayangnya kita itu apa saja kita masukkan di hati. Kepahitan, kemarahan, kebencian, perkataan hoaks, orang cerita tentang gosip kita masukkan di hati. Padahal kita harus memperhatikan dengan baik. Karena dari hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan cuma obat saja. Mungkin karena ini orang gila jarang sakit ya. Karena dia nggak mikir apa-apa. Hatinya selalu gembira. Dia ketawa sendiri, dia jalan sendiri. Dia nggak pakai baju panas-panas. Baju kotor ada pembersihnya, ada deterjen. Tetapi kalau mulut kotor, jangan minum deterjen ya. Bersihkan sumbernya. Apa itu sumbernya? Yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Saya suka perkataannya Tuming dan Abu, sampoi mulutnu. Kamu memang sudah bersih karena firman. Hati kita itu harus selalu diisi dengan yang murni. Yang murni itu firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, mari kita renungkan pertanyaan ini dan jawab masing-masing. Apa yang kita isi di dalam tabungan hidup ini yang paling banyak? Di dalam hati kita ini. Saya berdoa kalau firman Tuhan ini menegur diri kita, berbicara kuat di dalam hati kita, ambillah langkah untuk kita
bertobat kepada Tuhan. Sebab manusia melihat yang tampak di mata, Tuhan melihat hati. Saya mengundang tim Praise and Worship. Hati manusia adalah pusat pengendalian sikap. Dari dalamnya keluar instruksi yang kita jalani dengan patuh. Hati nggak bisa berbohong, tapi hati akan memerintahkan mulut kita untuk berbohong. Jangan Moko. Kalau ditanya ke Pastor Ezra, sudah di mana? OTW. Padahal masih. Hati tidak bisa membunuh, tapi hati akan memerintahkan supaya kita membalaskan kekecewaan. Kita membalaskan apa perkataan yang sudah disampaikan. Hati itu seperti perangkat lunak dalam komputer. Programnya akan membuat aplikasinya berjalan. Hati itu akan memerintahkan kehidupan kita. Itulah tadi dikatakan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Hati adalah sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Hati tidak bisa bersih dengan sendirinya. Kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari tutup matamu dan renungkan di dalam hatimu sendiri. Masing-masing kita datang kepada Tuhan. Masing-masing kita terhubung dengan Tuhan. Periksa hatimu. Apakah ada sesuatu yang saya tabung yang akan mencemarkan isi hati Tuhan. Dan pada waktunya nanti kita akan menuainya seperti badai di dalam kehidupan ini. Mungkin kekecewaan. Mungkin perkataan pahit yang pernah kita dengarkan. Orang yang menghina kehidupan kita. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi obat di dalam hati. Membersihkan setiap yang tidak berkenan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Jemaat Tuhan, lagu ini mungkin kita hafal, kita tahu, kita pernah dengar. Tetapi coba kita dengarkan dan lihat liriknya. Karena yang dinyanyikan, dikatakan itu semuanya bagimu. Apakah kita setuju dengan pujian ini? Karena kalau semuanya itu bukan berarti, oh kalau saya di gereja saja, saya menyerahkan hidupku. Biar Tuhan pimpin hatiku. Tapi kalau saya di kampus, saya lagi di tempat pekerjaan, di hal-hal yang lain, biar saya pimpin diriku sendiri. Dan jika jemaat Tuhan mengerti dengan pujian ini, setuju dengan pujian ini, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dari hati kita, dengan pengertian bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku Tuhan, Setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku
dan deklarasikan pujian ini. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kalau kami berkata, Lord have your ways in me, mungkin keadaan kami sedang tidak menyenangkan, tetapi kami mau berkata, nyatakan jalanmu, tuntunanmu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya di dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu, Tuhan akan membawa kami keluar menjadi pemenang. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, berkati setiap kami, supaya kehidupan kami ini mengikuti jejak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Di kursi di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Nantinya jemaat sebelah kiri saya akan memberikan persembahan terlebih dahulu, kemudian bagian tengah dan sebelah kanan saya. Sebelum kita memberikan korban persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan pada malam hari ini, dan kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. selalu
selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatanku, hidup untuk menyenangkanku. Yesus, kau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatanku, hidup untuk menyenangkanku. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatanku, hidup untuk menyenangkanku. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatanku, hidup untuk menyenangkanku. Allah yang setia dan benar, pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatanku, hidup untuk menyenangkanku. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan informasi gereja selama sepekan. Kepada tim multimedia saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Minggu ini akan diadakan playground, di mana setiap ground akan bermain dan berfellowship bersama di dalam Tuhan. Jangan lupa hadir ya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini, kami telah menerima berkat yang sungguh luar biasa daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersatu hati, kami ingin bersepakat menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi, biarlah kebenaran firman-Mu mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami, tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Engkau terus mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat hamba-Mu yang Engkau telah pakai pada malam hari ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ke dalam segala talenta, segala kemampuan yang Engkau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang menilik setiap hati mereka ya Bapa. Biarlah Roh-Mu terus menyala-menyala dalam setiap kehidupan mereka untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini. Terus memberkati apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada, Engkau terus menyertai setiap kehidupan mereka. Biarlah pekerjaan tangan mereka Engkau yang membuat berhasil ya Bapa. Saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ada mujizat kesembuhan, ada pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini, tak karena berbeban berat, acuh tak acuh terhadap ibadah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang akan memberikan mereka jalan keluar. Engkau tarik mereka kembali untuk datang kepada Engkau, untuk datang bersama-sama dengan kami, mencari Engkau, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, Indonesia di mana kami berada ya Bapa. Terus memberkati, mengurapi bangsa kami. Biarlah di bangsa kami ada damai sejahtera Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang sungguh luar biasa Engkau nyatakan atas bangsa kami ya Bapa. Biarlah di bangsa kami terjadi hujan pertobatan, di bangsa kami semakin banyak jiwa dimenangkan terjadi di bangsa kami ya Bapa. Secara khusus juga buat daerah kami, buat kota kami, kota Makassar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keamanan terjadi di kota kami, kota Makassar ya Bapa. Secara khusus buat gereja kami di tempat ini, GBI Oikumene, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus beracara buat gereja kami di tempat ini ya Bapa. Apa yang menjadi visi dan misi Tuhan yang Engkau telah tanamkan di tempat ini ya Bapa, biarlah itu semuanya terjadi sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu bagi tempat ini ya Bapa. Biarlah tempat ini memenuhi jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami di tempat ini. Buat Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di masa tuanya hamba-Mu ya Bapa, Engkau terus mengurapi. Pemeliharaan Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian kehidupan hamba-Mu di tempat ini. Buat Ibu Gembala, terima kasih Bapa yang baik. Buat pemimpin rohani kami, buat leader kami Pastor Ezra sekeluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat Pastor Ezra dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu, kami sungguh yakin dan percaya hikmat kebijaksanaan pemakaian Tuhan semakin luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah melalui kehidupan hamba-Mu, kami jemaat-Mu di tempat ini semakin dimenangkan, semakin diurapi oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu melalui kehidupan hamba-Mu. Secara khusus juga buat kehidupan istrinya Kak Debbie, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu, pemakaian Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Apapun yang menjadi kerinduannya Bapa, kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang akan menepatinya sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Buat anaknya Dev, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemakaian Tuhan, damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian anak ini ya Bapa. Bila melalui anak ini kami sungguh yakin dan percaya ada
kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui anak ini. Bila anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat leader kami di tempat ini, buat Kak Peter kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terus memberkati kehidupan hamba-Mu ya Bapa, dalam kehidupan pelayanannya, dalam kehidupan sehari-harinya. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau terus memberkati, mengurapi kehidupan hamba-Mu. Buat anak-anak dan istrinya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pengurapan dan pemeliharaan Tuhan tetap tertuju bagi kehidupan keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami. Kami terus berdoa. Walaupun kami dalam berbagai denominasi, tetapi kami sungguh yakin dan percaya segala visi dan misi Engkau tanamkan dalam gereja-gereja ini ya Bapa. Biarlah tidak menjadi batu sandungan, tetapi kami memiliki kesatuan hati untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Buat visi Tuhan yang Engkau tanamkan dalam setiap gereja-gereja ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pada malam hari ini secara live streaming. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pengurapan dan damai sejahtera Tuhan serta berkat yang sungguh berlimpah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah kami semuanya sama-sama diberkati pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang kegiatan kami selama sepekan ke depan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan penyertaan Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kami tak sanggup melangkah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami ya Bapa. Dan kami akan alaskan doa kami seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah buah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Setiap persoalan yang datang di dalam kehidupanmu akan membuat engkau menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan Allah menyertai di dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.